Pernah gak kamu ngerasa kayak kejebak dalam pusaran emosi yang begitu kompleks dan gak tahu harus berbagi sama siapa? Bingung. Akhir-akhir ini kesepian seolah jadi temanku yang gak pernah pergi. Ketika orang-orang di sekelilingku kelihatan begitu bahagia dengan kehidupan sosial mereka, aku malah kayak ngeliat dari jauh, kayak terpinggirkan. Karena itulah sekarang aku pingin cerita hal ini di sini. Siapa tahu aku bisa berkomunikasi sama kalian, atau mungkin ada dari kalian yang ngerasain hal yang sama. Nah, video ini buat kalian. Yuk simak baik-baik. Habis itu kita ngobrol di kolom komentar ya. Pagi itu matahari belum sepenuhnya muncul, namun gelapnya kamar masih kerasa begitu pekat. Aku kebangun dengan rasa cemas yang telah menemaniku sejak beberapa waktu terakhir. Semuanya kerasa hampa, seolah-olah dunia ini memendam kesepian yang begitu dalam. Langit-langit kamar yang sepi masih jadi saksi, menjadi saksi bisu dari kehampaan yang merajai hatiku. Dalam benakku, pikiran-pikiran gelap terus bergulir, seperti ombak yang gak pernah berhenti. Apa aku benar-benar sendirian di dunia ini? Apakah gak ada yang peduli dengan keberadaanku? Entah kenapa, setiap langkahku itu kerasa begitu berat, dan rasa cemas menghantuiku kayak bayangan yang gak pernah lepas. Meski ada di tengah keramaian, tapi aku tetap ngerasa kesepian, ngerasa sepi. Aku mencoba menyembunyikan perasaanku di balik senyuman supaya gak ingin membuat orang lain khawatir. Tapi seiring waktu, senyum itu kerasa semakin sulit buat dipertahankan. Saat matahari mulai bersinar, seakan-akan rasa cemas itu dapat teman baru. Dia ketemu sama yang namanya stres. Stres ini menemani setiap aktivitasku, mulai dari tanggung jawab yang bertumpuk, target yang gak tercapai. Ya, semua itu kayak beban yang besar yang menghimpit bahu ini. Ku pingin beristirahat sejenak, tapi pikiranku gak pernah berhenti berputar. Overthink itu yang selalu ada menguasai diriku. Aku menilai setiap tindakanku, setiap kata yang terucap seolah-olah ada penilaian yang gak kelihatan yang menghantuiku. Aku merasa seperti terjebak, gak tahu harus kemana, gak tahu apa yang harus dilakukan. Dan ini begitu banyak pertanyaan dan cuman ada sedikit jawaban. Sekarang malah ada overthink yang merayap masuk ke setiap sudut pikiranku. Aku memutar-mutar setiap kata, setiap tindakan, dan berusaha mencari arti yang mungkin gak pernah ada. Apa semua ini cuman gara-gara kesepian? Atau apakah semua orang ini ngerasain hal yang sama? Gimana teman-teman? Apakah kalian ngerasain hal yang sama? Pas matahari mencapai puncak di langit, ruangan itu makin kerasa seperti penjara. Dinding-dinding menyaksikan getirnya kehidupan yang gak kunjung baik. Aku terjebak dalam labirin pikiran sendiri, dan keluar dari situ rasanya susah banget. Aku coba cari pelarian, tapi setiap langkahku itu rasanya berat banget. Teman-teman yang dulu selalu ada, sekarang seolah menghilang. Dan hasilnya, handphone selalu menjadi objek yang kutatap tanpa henti, berharap ada seseorang yang akan menyadari kehampaan ini. Namun, sunyi, gak ada suara, gak ada sapaan. Itu yang terjadi. Saat senja mulai menyelinap, rasa cemas, stres, dan overthink jadi begitu melekat dalam diriku. Pemandangan matahari terbenam yang seharusnya indah kini terasa kelam. Aku merenung, berharap esok hari akan membawa perubahan. Tapi ketakutan akan kehampaan itu masih melingkupiku, memeluk erat,
membuatku takut menghadapi hari besok yang gak pasti. Sekarang malam tiba dan kesepian itu semakin kerasa. Di kamar gelap ini hanya ada suara langkah kakiku yang memecah keheningan malam. Aku duduk di tempat tidur sambil merenung. Apakah aku benar-benar sendiri? Atau hanya merasa sendiri? Pikiranku kembali menceburkan diri dalam pusaran ketidakpastian, mencari jawaban yang mungkin gak pernah kutemukan. Aku membuka pesan-pesan lama di handphone, mencoba mencari kenyamanan dari jejak interaksi dengan orang-orang yang pernah berada di hidupku. Tapi seiring waktu, semakin kerasa kalau jejak ini bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Aku cuma ingin berbagi, berkongsi perasaan ini dengan seseorang, tapi aku takut ditolak atau dianggap remeh. Lalu aku sadar kalau merenung dalam keheningan itu gak membawa perubahan. Aku butuh bantuan seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, yang bisa mengerti tanpa menilai. Dan mungkin langkah pertama adalah mencari bantuan, baik itu profesional, seorang teman, atau keluarga yang memiliki pemahaman lebih tentang cemas, stres, dan overthink yang aku rasakan. Apa aku terlalu banyak berharap ya? Apa bakalan ada yang akan ngerti dan menghargai keberadaanku? Emang ada? Mengungkapkan perasaan yang terpendam kepada seseorang atau kepada seseorang profesional, teman, atau keluarga itu bisa memberikan sedikit kenyamanan. Mereka membantu membuka jendela hati yang terkunci, memberikan pandangan baru, dan mengajarkan strategi untuk menghadapi cemas, stres, dan overthink. Jadi aku mulai cari hobi dan kegiatan yang bisa menjadi pelarian dari kehampaan ini. Kayak terlibat dalam proyek sukarela, jadi volunteer, dan kegiatan sosial. Ini bisa membawa warna baru dalam hidupku. Meskipun perjalanan ini gak selalu mulus, aku belajar bahwa dukungan dari luar atau adanya dukungan dari luar dan upaya untuk merubah pola pikir itu bisa ngebantu mengatasi kesepian. Dengan berani, aku mulai menjelajahi dunia di luar sana. Aktivitas alam terbuka itu bisa ngasih kesejukan dalam hati. Aku sadar bahwa meretas kehampaan ini perlu waktu dan kesabaran. Tapi langkah demi langkah, aku mulai menemukan keseimbangan dan kebahagiaan di dalam diriku. Setiap hari aku berusaha untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, menyadari kalau kesehatan mental itu lebih penting daripada angka-angka dan pemberitahuan atau notifikasi yang menghiasi layar handphone. Aku belajar untuk menciptakan koneksi yang nyata dengan orang-orang di sekitarku, karena kadang-kadang obat untuk kesepian ada dalam tangan yang bersedia meraih kita. Jadi perjalanan ini belum berakhir, tapi aku belajar untuk menerima diri sendiri, menerima bahwa kesepian adalah bagian dari perjalanan hidup. Dan mungkin dengan setiap langkah yang kuhadapi, aku bisa jadi obat untuk kesepianku sendiri, dan mungkin bagi orang lain yang merasa seperti aku dulu, yang merasakan hal yang sama. Semoga suatu hari nanti aku bisa menemukan kedamaian dalam kehampaan ini, menemukan arti dari setiap langkah yang kutempuh, dan merasa lebih terhubung dengan dunia di sekitarku. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang merasakan hal yang sama, bisa kalian komen di kolom komentar dan kita berbincang di sana supaya merasa tidak kesepian lagi. Terima kasih sudah menemani kesepianku kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.